Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, berjumpa kembali kita dalam pembelajaran botani tumbuhan tak berpembuluh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang alga. Alga ini adalah kelompok tumbuhan yang di Indonesia juga disebut dengan sebutan ganggang. Alga itu merupakan suatu kelompok organisme akuatik yang mempunyai kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Jadi penamaan alga itu tidak merefer pada kelompok takson tertentu, melainkan merupakan sebutan umum beberapa divisi organisme akuatik yang dapat melakukan fotosintetik. Ukuran alga ini bervariasi dari nanoplankton dan merupakan organisme bersel tunggal yang ukurannya kurang dari 2 mikrometer. Umumnya tergolong dalam kelompok Cyanobacteria. Cyanobacteria ini di beberapa sistem klasifikasi ada yang menggolongkannya sebagai Schizophyta dan ada juga yang menganggapnya sebagai algae. Nah, Cyanobacteria ini kalau dia dianggap sebagai algae biasanya disebut juga sebagai Cyanophyta. Nanti di akhir pembelajaran ini kita akan melihat beberapa perbandingan pengelompokan alga dari berbagai ahli taksonomi yang mengkaji tentang alga. Nah, ukuran alga ini juga ada yang makroalga. Jadi kalau tadi Cyanobacteria atau Cyanophyta itu mikroalga, ada juga yang makroalga. Terutama alga-alga yang tumbuh di laut, ya, yang kita kenal dengan rumput laut, ya, atau di sini disebut giant kelps. Dia ukurannya itu sampai melebihi dari 70 meter panjangnya. Sehingga di laut itu bisa membentuk hutan, kelp forest. Dia seperti hutan di dalam laut. Nah, alga sebagai tumbuhan mempunyai dinding sel dan juga mempunyai klorofil. Kemarin di kuliah yang lalu sudah saya tunjukkan bagaimana kedudukan alga di dalam filogeninya, bahwa yang membedakan dia dengan kelompok yang lain karena dia punya klorofil dan dinding sel, sehingga dia dikelompokkan ke dalam tumbuhan. Selain klorofil atau pigmen yang berwarna hijau, dia juga mempunyai pigmen fotosintetik lainnya yang berwarna selain hijau seperti merah, biru, dan coklat. Alga ini juga mempunyai struktur reproduktif, dapat membentuk gametangia atau gamete chamber. Kebanyakan hidupnya di air, baik freshwater maupun di seawater. Dan sering mempunyai flagela pada satu tahap kehidupannya. Alga juga mengandung pirenoid. Pirenoid ada organel di dalam sel alga yang mensintesis dan menyimpan karbohidrat. Ada satu cabang ilmu biologi yang mempelajari alga, yaitu pikologi. Dalam filogenetiknya, alga ini adalah kelompok tumbuhan primitif. Jadi dia berkembang, makanya ditempatkan di bagian bawah, dibahas lebih awal. Sebagai Talopita, dia tidak mempunyai organ seperti daun ataupun yang menyerupai batang ataupun yang menyerupai akar. Pada alga-alga tertentu hanya semacam pelekat saja, ada struktur yang seperti pelekat saja. Alga juga dapat memproduksi spora, baik motil maupun non-motil, dan mempunyai kemampuan untuk bereproduksi baik secara seksual maupun aseksual, tadi membentuk gamet tadi. Nah, digolongkan ke dalam tumbuhan tak berpembuluh karena memang dia tidak mempunyai sistem transport internal sebagaimana pada tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi. Secara morfologi, alga ini juga sangat beragam. Ada yang satu sel seperti gambar nomor 1 ini adalah Chlamydomonas. Itu satu sel. Kemudian ada yang berkoloni. Di sini yang berkoloni ini namanya Pediastrum, ya. Pediastrum ini juga bentuknya macam-macam. Kemudian ada yang memanjang berbentuk filamen seperti yang dicontohkan di sini adalah Spirulina. Spirulina ini cukup terkenal karena produk-produknya. Dia membentuk seperti filamen yang berbentuk spiral. Ada juga filamen yang lurus di Oscillatoria dan lain-lain. Kemudian ada juga yang multisel, alga-alga yang ada di air laut, seperti misalnya yang dicontohkan di sini ulva. Baik, nah ini juga menampilkan keberagaman bentuk dari alga. Kalau kita perhatikan di gambar sketsa yang sebelah kiri ini,
Ini bentuknya juga sangat beragam ya. Ada yang seperti bulat sabit, ada yang bulat, ada yang bertumpuk seperti pisang gitu ya. Yang berbentuk batang-batang dan ada yang memanjang seperti pita. Jadi yang berbentuk bulat sabit ini adalah kita sebut sebagai Selenastrum. Kemudian ada lagi yang satu sel ini, yang B ini adalah Chlorella. Chlorella juga salah satu alga yang cukup terkenal karena bisa dikonsumsi sebagai suplemen. Kemudian ada juga yang alga-alga satu sel tapi dia bisa bergerak seperti Chlamydomonas ya. Jadi dia bergerak karena dia punya flagel di sini. Kemudian ada alga yang berkoloni Pinon motil. Itu disebut Scenedesmus yang berluas-luas gitu ya. Biasanya 4 sel atau lebih dan punya flagella. Sering ditemukan di air tawar. Kemudian ada juga Asterionella. Kalau kita lihat di sini dia seperti batang-batang, membentuk seperti bintang. Kemudian ada yang berkoloni tapi bergerak. Contoh yang paling terkenal adalah Volvox dan Pandorina. Kalau kita perhatikan ada semacam selaput di dalamnya. Pandorina juga ada semacam selaput tipis ya yang menyelimuti koloni itu. Kemudian ada juga alga-alga yang membentuk filamen jadi seperti pita, baik yang bercabang maupun yang tidak bercabang. Yang tidak bercabang dan dicirikan dengan adanya susunan klorofil yang unik seperti ini kita sebut sebagai Spirogyra. Kemudian yang bercabang ini adalah Cladovora. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa mengenal begitu banyak bentuk ya. Nanti di akhir kuliah ini Anda diberikan satu link untuk mempelajari berbagai jenis alga. Jadi di situ ada banyak gambar-gambar alga. Anda bisa mengenal lebih lanjut di sana. Pada tayangan ini kita lihat keanekaragaman warna dari alga. Jadi pada gambar sebelah kiri Anda lihat di sini ada Serratium yang warna coklatan. Kemudian yang hijau ini seperti daun adalah dari Chlorophyta. Itu Pandorina. Kemudian ada yang biru hijau, ini semua dari kelompok blue green algae atau Cyanophyta. Contohnya di sini adalah Anabaina, kemudian Microcystis, ada juga Apanotacea dan Composperia. Kemudian di sebelah kiri ini warna kemasan, ini dari Sinura, Chrysophyta. Yang olive green ini adalah Bacillariophyta. Kemudian yang merah menyolok ini adalah dari Rhodophyta atau alga merah. Jenisnya adalah Gelidium dan di bawah adalah Sargassum dari alga coklat atau Phaeophyta. Jadi warna juga menjadi dasar bagi pengelompokan divisi-divisi pada alga. Berikutnya kita lihat beberapa habitat alga. Alga bisa terdapat di laut, kemudian di freshwater, di habitat air tawar seperti di kolam seperti ini. Kita sering menjumpai kolam yang warna hijau yang bisa dipastikan isinya adalah alga. Kemudian juga di terestrial, bahkan di pohon-pohon. Salah satu yang terdapat banyak di pohon ini adalah lichen. Lichen itu adalah simbiosis antara alga dengan jamur dan akan kita bahas di pertemuan mendatang. Nah, kenapa alga itu sangat penting? Jadi dari segi ekologi, alga ini menduduki tempat yang sangat penting dalam kedudukannya di rantai makanan. Karena alga merupakan organisme autotrofik, mereka adalah produsen primer yang ditempatkan pada dasar dari rantai makanan. Jadi, kalau tidak ada alga, maka tidak terdapat rantai makanan itu. Karena alga ini mendukung semua tingkatan trofik di atasnya. Jadi alga dimakan oleh zooplankton. Kadang di dalam penelitian-penelitian freshwater algae, kita terutama dari sampel-sampel yang baru diambil dari lapangan kita amati, sering kita dapatkan zooplankton memakan alga ini. Kemudian zooplankton makan small fish, squid, dan shark. Jadi ini salah satu rantai makanan yang pada aquatic environment. Selain itu, karena dia produsen primer, dia bersifat fotosintetik, dia menghasilkan oksigen juga. Alga menghasilkan oksigen sebagai byproduct atau produk samping. Oksigen ini sangat penting dalam ekosistem akuatik. Kita kenal dengan namanya dissolved oksigen, ya, yang merupakan sumber oksigen bagi organisme akuatik.
Nah, alga ini sama seperti tumbuhan tinggi, dia juga melaksanakan fotosintesis, makanya dia bersifat fotosintetik dengan memanfaatkan karbon cair dan air, menghasilkan senyawa organik dan oksigen. Oksigen adalah byproduct, jadi sudah kita jelaskan. Karbon dioksida ini nanti akan dirubah juga jadi lemak dan oil, dan ini merupakan produk dasar yang tersimpan di dalam alga. Jadi pada alga-alga yang eukariotik ada namanya pirenoid, tempat penyimpanan senyawa organik sebagai hasil dari proses fotosintesis. Kalau kita perhatikan dari pohon kehidupan, alga itu sangat beragam. Jadi dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan itu hanya satu cabang dari sini. Sementara alga mempunyai cabang yang banyak sekali, ya, sangat beragam sekali. Mulai dari cyanobacteria sampai chlorophyceae yang ada di sini. Sangat beragam dari segi evolusi dan dari segi hubungan kekerabatannya. Nah, ini taksonomi dari alga. Jadi alga digolongkan ke dalam beberapa divisi. Billinger and CG ini menggolongkan ke dalam 10 divisi, mulai dari blue green algae yang dikelompokkan dalam divisi cyanophyta sampai brown algae yaitu phaeophyta. Jadi kalau kita lihat di sini, blue green algae itu cyanophyta, kemudian ada alga hijau chlorophyta, kemudian ada euglenoid itu euglenophyta, alga kuning hijau itu xanthophyta, kemudian kelompok dinoflagellata itu adalah dinophyta, kelompok cryptomonads itu adalah cryptophyta, kelompok chrysophyta berwarna coklat keemasan, sama seperti diatomi juga coklat keemasan dari kelompok bacillariophyta. Kemudian yang merah adalah red alga atau rhodophyta, kemudian divisi 10 adalah alga coklat atau phaeophyta. Ini adalah komposisi biologi dan kimianya. Bisa Anda lihat bahwa ada pigmentasi klorofil dan pigmen-pigmen yang lain yang terdapat pada setiap divisi atau kelompok dari alga ini. Nah, slide ini memperlihatkan klasifikasi alga dari Chapman dan Chapman. Jadi agak beda dengan Billinger dan CG tadi. Chapman dan Chapman mengelompokkannya berdasarkan karakteristik selnya. Jadi ada prokariot dan ada eukariot. Sekira Anda sudah paham apa itu prokariot dan apa itu eukariot. Kelompok alga prokariot itu dikelompokkan dalam satu divisi namanya cyanophyta, kelompok blue-green algae. Kemudian ada juga kelompok eukariot, ada 10 divisi, mulai dari rhodophyta, chlorophyta, euglenophyta, chloromonadophyta, xanthophyta, bacillariophyta, chrysophyta, phaeophyta, pyrophyta, dan cryptophyta. Ini mirip dengan yang tadi, kecuali pada beberapa divisi yang dipisahkannya secara khusus. Nah, jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya pengelompokan alga ini beragam. Saya coba membandingkan, ada 5 di sini. Tadi kita sudah jelaskan 2. Yang ketiga itu dari Citrospomo. Ya, kalau Anda baca buku Gembong Citrospomo, dia membedakan menjadi 2 divisi, Schizophyta dan Talophyta. Schizophyta ini mencakup bakteri dan cyanophyceae. Jadi karena ini bahasanya alga, saya berikan di sini cyanophyceae-nya. Cyanophyceae ini setara dengan cyanophyta pada sistem klasifikasi oleh ahli yang lain. Kemudian ada divisi Talophyta yang berisi Flagellata, Diatomi, Chlorophyceae, Conjugate, Carophyceae, Phaeophyceae, dan Rhodophyceae. Ya. Kemudian Graham dan Wilcock lain lagi. Dia tetap pisahkan Cyanobacteria. Kemudian ada Glaucophyta, Euglenophyta, Cryptophyta, Haptophyta, Dinophyta, Chromophyta atau Ochrophyta, Rhodophyta, dan Chlorophyta. Mendre dan Kumar hanya membahas 6, Chlorophyceae, Xanthophyceae, Bacillophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae, Bixophyceae. Kalau kita lihat di sini ada yang mendudukkan alga itu dalam pengelompokan divisi, ada yang mendudukkannya dalam suku. Ya. Nah, apapun yang akan kita ambil dalam klasifikasi ini, kita harus mencantumkan menurut siapa klasifikasi itu kita pakai. Kita bisa menggunakan klasifikasi menurut Citrospomo, bisa menggunakan Billinger dan CG. Yang penting dalam mengutip klasifikasi Anda mencantumkan sumbernya. Nah, berikut kita lihat kepentingan ekologi dari alga. Marine alga, terutama carp ini ya. Carp ini adalah rumput laut raksasa, katakan begitu, karena ukurannya bisa sampai puluhan meter. Jadi bisa membentuk carp forest atau hutan rumput laut di laut, dan ini secara ekologi sangat penting
karena mereka menempati 25% dari ekosistem pantai dan merupakan habitat yang penting bagi marine ekosistem. Kemudian alga juga bisa dibuat aquaculture ya, baik untuk tujuan untuk pakan ikan maupun untuk keperluan energi ya, bioenergi. Jadi untuk membuat biosolar dari alga dan juga bioetanol dari alga itu dilakukan aquaculture alga seperti ini. Pada lab biologi pendidikan biologi FK Chemistry kita membuat ini namanya bioreaktor. Kita membuat bioreaktor sederhana, nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Kemudian di laut juga alga bisa membentuk red tide, namanya red tide. Red tide itu adalah suatu fenomena blooming alga atau algal blooming yang disebabkan oleh adanya penumpukan nutrisi akibat upwelling atau naiknya nutrisi dari permukaan laut setelah kejadian-kejadian seperti badai ataupun kejadian-kejadian lain. Maka alga pun menjadi tumbuh subur karena banyak nutrisi dan khusus ini adalah alga merah dari Rhodophyta membentuk warna merah di laut yang dikenal sebagai fenomena red tide. Nah, pada pantai-pantai yang berkarang seperti ini, pada gambar bawah ini adalah gambar di Bali. Nah, pada pantai-pantai yang berkarang seperti di Bali, kita bisa temukan misalnya di Tanah Lot, ada ceruk-ceruk di karang yang diisi oleh alga dan beberapa organisme lainnya. Nanti kalau ada kesempatan Anda PKL ke Bali, Anda bisa lihat keanekaragaman ekosistem yang ada di pantai berkarang itu. Nah, di situ juga terdapat alga. Nah, satu lagi habitat alga yang penting secara ekologi yaitu pada sumber mata air panas ya. Ternyata di mata air panas ini juga ada alga-alga yang bersifat termofilik ya, yang bisa hidup dalam suhu yang tinggi. Di Sumatera Selatan ada beberapa sumber mata air panas seperti misalnya di daerah Ulu Ogan itu terkenal dengan gemuha. Nah, Anda bisa teliti di situ alga apa saja yang hidup di mata air panas tersebut. Nah, slide ini menunjukkan beberapa contoh penggunaan alga dalam hal ini rumput laut pada kehidupan manusia. Yang paling terkenal pasti untuk makanan ya. Anda mungkin sudah sering makan agar-agar. Agar-agar itu dibuat dari rumput laut, agar-agar swallow itu. Kemudian Anda juga mungkin pernah makan nori ya, yang dijual di supermarket. Dan di kanan bawah ini adalah sushi nori ini ya. Di kandungannya juga ada nori. Dan satu lagi rumput laut ini dibuat untuk bahan dasar es krim. Jadi penggunaan rumput laut untuk makanan pada masa kini sudah banyak. Rumput laut juga pada tayangan yang lain Anda bisa lihat digunakan untuk dokter gigi untuk pembuatan cetakan gigi. Kemudian untuk pembuatan pupuk. Ke depan, alga ini juga berpotensi sebagai sumber energi. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengungkap alga ini sebagai sumber energi, sebagai biodiesel dan bioetanol. Karena ada kandungan karbohidrat dan lemak di dalam alga. Alga juga berpotensi untuk pengolah limbah, wastewater treatment, seperti yang diperlihatkan pada link yang saya berikan pada tayangan ini. Dari tayangan ini bisa kita lihat bahwa potensi alga sebagai makan manusia itu cukup besar. Cukup punya nilai ekonomis, sampai 6 miliar US dollar per tahun. Dan memang main market dan produksinya itu di Asia. Nori itu yang makan nori itu makanan orang Jepang, sushi juga makanan orang Jepang. Nah, ini adalah alga yang diproduksi sebagai biofuel, bahan bakar hayati. Di sebelah kiri itu adalah bioreaktor sederhana yang kita buat di lantai 3 lab FKIP Ogan dengan menggunakan kantong-kantong plastik sama seperti yang di tengah. Ini yang lebih modern ya. Kita membuat yang sederhana saja. Sudah terbukti bahwa penggunaan bioreaktor ini meningkatkan produksi dari alga. Dan di sebelah kanan ini adalah gambar bahan bakar hayati yang diproduksi dari alga. Nah, ini beberapa foto tentang penelitian alga ya. Di foto ini terlihat bahwa kami mengambil sampel di lokasinya itu di kolam retensi di Jalan Mayor Ruslan, Palembang. Anda bisa lihat itu warna airnya hijau dan kemudian sampel alga ini kami saring dengan menggunakan plankton net, kemudian dimasukkan ke dalam botol-botol sampel. Ini penelitian alga yang dilakukan di Lebak Kranji ya, di mana mengambil alga itu sampai ke tengah untuk mendapatkan sampel-sampel ini.
Kemudian alga tersebut biasanya dikultur, di lab, dan diperiksa seperti ini, sehingga mendapatkan beberapa sampel seperti ini ya. Ada beberapa jenis yang kita dapatkan, ada spirulina di situ, Pediastrum, Scenedesmus sekalian, dan beberapa alga-alga filamen lain. Cukup banyak keanekaragamannya dari perairan tawar di Sumatera Selatan. Nah, ini beberapa, ada Spirogyra, kemudian ada juga di situ Oscillatoria. Nah, pada bagian terakhir ini saya memberikan beberapa link referensi yang dapat Anda telusuri untuk menambah wawasan Anda tentang alga. Silakan diklik, silakan dipelajari, dan bisa digunakan sebagai sumber untuk menulis tentang alga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.